Baik, Pak Henry, mulai untuk panduan webinar di pagi hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih bagi yang sudah mengikuti bimbingan teknis pada pagi hari ini, walaupun kalian sedang berada di luar kota dengan segala kesibukan kalian. Di sini Pak Henry mewakili tim bahasa Inggris hendak menyampaikan panduan teknis yang besok kalian akan laksanakan di lokasi kalian masing-masing. Baik, yang pertama Pak Henry akan share screen dulu. Nanti Pak Henry akan informasikan link Google Drive yang berisi ini. Sudah tampil di layar kalian? Nah, ini sudah, Pak. Nanti dalam satu Google Drive yang akan kalian terima berisikan aplikasi, panduan, dan juga persyaratan. Sebelum Pak Henry mulai untuk menjelaskan panduan instalasinya, Pak Henry jelaskan dulu terkait spesifikasi dan kebutuhan komputer kalian. Yang pertama, yang perlu kalian ingat bahwa sesi listening, untuk listening, jadi poin 1 dan poin 2 ini terhubung. Kita bahas dulu yang sesi listening, bersistem continue dengan jeda setelah kalian melihat soal, atau soal selesai dibacakan, itu adalah 5 detik untuk kalian berpikir. Dia akan otomatis lanjut ke listening kedua. Listening kedua selesai dibacakan, 5 detik untuk berpikir, lanjut seterusnya. Seperti itu. Kemudian soal listening yang terlewat tidak dapat diisi atau dirubah. Ini yang harus kalian pastikan. Ini berbeda dengan pada saat kemarin seleksi. Seleksi ada kesempatan untuk memperbaiki dan lain sebagainya. Tapi untuk soal listening, selesai kalian terlewat soalnya, otomatis tidak dapat kalian mengulanginya kembali atau untuk merubah jawabannya. Jadi hanya sekali jalan. Itu untuk soal listening. Nah, selanjutnya soal reading ini bersifat dinamis seperti biasanya, yaitu continue on click. Kemudian bisa kalian jawab langsung ataupun kalian tandai bila memang ragu-ragu. Ya. Setelah melewati soal nomor 200 akan ada fitur review. Jadi reviewnya itu di nomor ending. Kalau dulu di saat kalian seleksi, reviewnya itu ada di sisi sebelah kanan. Sisi sebelah kanan ini kalian bisa pindah-pindah nomor 1, nomor 5, nomor 10, mana yang diwarnai kuning kalian bisa on click. Tapi untuk besok, reviewnya itu setelah kalian mencapai nomor 200 akhir, sebelum kalian submit, itu ada menu review, baru kalian bisa kembali ke nomor-nomor yang diklik. Pak Henry lanjutkan. Persyaratan hardware. Yang wajib kalian siapkan itu adalah laptop dengan sistem operasi Windows. Windows paling tidak Windows 7 atau 10. Ya, sekali lagi kalau nggak 7 ya 10. Untuk yang menggunakan laptop dengan OS-nya Mac atau Apple belum bisa digunakan aplikasinya. Kemudian ini urusan panitia di sini. Silakan kalian sediakan daya laptop, kemudian internet, dan juga headset. Sediakan headset kalian. Seperti itu. Selanjutnya, sudah saya jelaskan. Nah ini yang wajib ada di laptop kalian. Perbedaannya dengan tahun lalu apa? Tahun lalu untuk menampilkan soal listening, kalau kalian ingat, itu ada yang namanya menginstal Adobe Flash Player. Bagi yang komputer sudah ada Adobe-nya nggak masalah.
Tapi yang belum ada, kalau kalian ingat tahun lalu atau maaf di bulan Mei atau April kemarin, itu menginstal Adobe Flash Player sebagai pemutar listeningnya. Tapi untuk tahun ini menggunakan Windows Media Player. Pastikan laptop kalian, kalau Windows 7 itu pasti sudah ada Windows Player-nya. Tapi kalau Windows 10, lihat OS kalian Windows 10, coba kalian ketikkan di layar, kemudian ketik Media Player. Nah, inilah yang dipastikan harus ada. Sekali lagi, pastikan Windows Media Player ini harus ada di laptop kalian. Sekali lagi, kalau Windows 7 pasti sudah otomatis terinstall. Kalau Windows 10 dia bisa sudah terinstall otomatis, bisa belum, tergantung settingan pada saat instalasi. Nanti Pak Henry akan jelaskan panduannya kalau kalian mau memunculkan bagi yang belum muncul di Windows 10. Oke, lanjut. Persyaratan fasilitas itu internal ketika yang ada di sekolahan, saya lewati. Ini untuk spesifikasi minimal komputer atau laptop kalian. Tentunya kalau kalian menggunakan laptop, zaman sekarang itu sudah pasti bisa digunakan. Hampir pasti bisa digunakan karena minimumnya ada seperti ini. Sedangkan zaman sekarang minimumnya adalah i3. RAM-nya 2 GB, zaman sekarang RAM-nya adalah 3 GB laptop kalian, saya yakin. Resolusi layarnya standar, kecepatan internetnya juga standar. Nah, untuk jenis bitnya, rata-rata kalau RAM kalian 4 itu otomatis 64, kalau RAM kalian 2 atau 3 itu pakai 32 bit. Itu sudah bawaan default dari laptop kalian. Jadi pada intinya cukup perhatikan prosesornya saja, yang lain akan mengikuti. Kalau untuk kalian sudah menggunakan i3 ke atas, saya rasa laptopnya tidak ada masalah. Untuk besok ketika kalian mengerjakan, kalian kan menggunakan laptop. Nah, besok dari Bapak Ibu panitia tim bahasa Inggris akan meminta kalian untuk menyediakan HP kalian di sebelah samping sebagai monitoring. Jadi kalian besok akan diberikan link Zoom sebagai monitoring Bapak Ibu untuk memantau kalian dalam mengerjakan. Contohnya seperti ini. Kalau yang ada di lab tentunya sudah terkondisikan, tapi bagi kalian besok akan diwajibkan untuk menyediakan menyediakan HP yang sudah tersedia Zoom-nya. Besok link Zoom-nya biasanya akan di-share oleh tim bahasa Inggris. Oke, untuk dasar panduannya ada yang mau ditanyakan? Spesifikasinya ada yang mau ditanyakan? Siap, tidak Pak. Ya, standar ya, pada intinya adalah standar. Pastikan kalian ada Windows Media Player. Ada yang menggunakan laptop saat ini? Syauki pakai laptop atau HP? Siap, laptop Pak. Nah, coba diklik, pastikan ada media playernya. Demikian pula dengan Hastiana, Arya, Arkaan. Siap, saya ada Pak. Ada ya? Ada yang nggak ada? Siap, saya ada Pak. Muhammad Arkaan? Siap, saya nggak bawa laptop, Pak. Oh ya udah, pakai HP ya. Nanti besok ketika akan menggunakan laptop, pastikan ada tampilan ini ya. Ya, Pak. Oke, pastikan di menu start kalian ketik harus ada media player. Emang kalau nggak ada, apa fungsinya Pak? Nanti akan Pak Henry tunjukkan fungsi dari ini di dalam uji coba aplikasinya. Sekali lagi untuk besok akan ada penginstalan 2. Yang pertama aplikasi readiness atau kesiapan. Yang kedua adalah aplikasinya TOEIC itu sendiri. Nah, untuk media player ini kaitannya dengan aplikasi readiness atau kesiapan. Mohon maaf mungkin cara saya menyampaikan readiness itu benar orang pengejaannya. Oke. Selanjutnya Pak Hendri akan bacakan teknis penginstalan baik yang aplikasi readiness maupun aplikasi CBT. Di sini Pak Hendri akan demokan langsung install dari awal. Kalian perhatikan, kalian siapkan catatannya. Saya berperan di sini sebagai kalian, sebagai siswa yang akan menginstal. Langkah pertama, download, kemudian klik kanan, extract here. Nah, menggunakan WinRAR, extract file atau extract here terserah. Keluarnya pasti akan seperti ini. Nah, klik yang aplikasi, kemudian klik yang setup.
Bentar, Pak Henry buka panduannya dulu. Tidak salah. Oke, buka aplikasi, buka setup. Jadi inilah yang besok akan kalian lakukan persis seperti Pak Henry demokan di pagi menjelang siang hari ini. Klik setup. Yes. Nah, pastikan pada saat kalian menginstal itu tidak ada antivirus. Tidak ada antivirus yang on. Syukur kalau kalian paham yang namanya Defender, Windows Firewall, kalian matikan dulu. Kalau kalian nggak paham, ya sudah. Yang penting tidak ada antivirus yang on. Biasanya McAfee atau Smartdav, Kaspersky, dan lain sebagainya itu di-off-kan dulu. Karena nanti terbacanya ini sebagai virus saat menginstal. Sudah, passwordnya apa Pak? Passwordnya adalah, silahkan dicatat ya, nggak ada salahnya dicatat. Karena daripada kalian buka-buka Word, mending dicatat. Passwordnya adalah huruf kapital ITC, 1 sampai 5. Diketikkan, ingat hurufnya caps lock. ITC Jirolu Patmo. Next. Kemudian next lagi, next terus sampai selesai. Klik finish. Ya, klik finish. Selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah lihat layar desktop awal kalian. Lihat layar desktop awal kalian. Di sini sudah terinstal 2 aplikasi. Yang pertama adalah TOEIC, yang kedua adalah aplikasi Readiness, seperti itu, atau kesiapan. Yang pertama kali dibuka adalah aplikasi yang Readiness dulu, ngecek kesiapan laptop kalian. Caranya double klik seperti biasa. Ini kalau nggak salah isinya sebenarnya sebentar. Nggak salah ya. Oke, klik yes. Klik yes. Kemudian next. Nah, ini adalah penyamaan tanggal antara tanggal aplikasi dengan tanggal yang ada pada desktop kalian. Jadi, yang paling penting adalah samakan dulu jam yang ada pada Windows dengan jam di dunia kenyataan. Pastikan ini tersetting secara default. Memang betul sekarang tanggal sekian, jam sekian. Nah, kemudian yang untuk aplikasi bagaimana? Silahkan dipilih yang today. Dia akan otomatis membaca dari apa yang ada di desktop. Kemudian next. Kemudian next. Test of English for International Communication. Nah, ini dia akan menguji kalian di laptop sudah ada media player yang ini tadi belum. Jadi aplikasi tadi menguji media player ini jalan atau error, sudah ada atau belum. Kalau belum ada, pasti tidak akan muncul layar seperti ini. Kalau memang sudah muncul, berarti kalian siap untuk menjalankan aplikasinya. General directions. This test is designed to measure your English language ability. The test is divided into. Tidak ada salahnya, mending kalian pasang mendekati 100% supaya You must mark all of your answers in the answer spaces provided. For each question, you should select the best answer from the answer choices given. Lanjut, klik next. Nah, untuk yang try your internet connection, pilih yang no. Sekali lagi, pilih yang no. Jangan yang yes, yang no. Lanjut, finish and good luck. Otomatis di sebelah kanan atas ini ada namanya keranjang jawaban kalian. Keranjang jawaban kalian, example, formatnya adalah CRC. Jadi setelah kalian selesai tadi finish, kemudian kalian jejerkan example CRC ini, kalian foto. Kalian foto menggunakan menggunakan handphone kalian. Cekrik,
Kalau mau di screenshot, silahkan di screenshot kemudian disimpan. Nanti itu fungsinya untuk ngisi pendataan atau mengirimkan jawaban kalian. Ingat, ada 2 kali foto nanti. Foto pertama setelah menjalankan CBT Readiness, foto dulu tampilan desktop kalian. Mau foto, mau screenshot, terserah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Jawab tidak, Pak. Oke, Pak Henry lanjutkan. Selanjutnya, sudah menginstal CBT Readiness, sudah muncul keranjangnya, walaupun keranjang ini ceritanya masih keranjang kosong, nanti jawaban kalian akan ditampung di sini. Ini masih keranjang kosong. Selanjutnya, ini yang harus kalian siapkan, karena nanti pada saat kalian install ini, sampai dengan mengerjakan, kalian nggak bisa nyambi buka aplikasi sambil buka Word panduannya, nggak bisa. Makanya saya bilang, tulis di awal. Saya jalankan TOEIC CBT. Nah, ini maksud saya tidak bisa untuk menampilkan MS Word-nya. Ya, saya tidak bisa menampilkan MS Word-nya. Sebentar ya. Jadi kalau kalian mungkin tidak mencatat, kalian jalankan install, kemudian ada authorization key, kalian nggak bisa kembali ke Word, kan ya sama juga bohong. Saya close dulu, cancel. Dia akan keluar. Jadi nggak bisa disambil buka MS Word. Kita masuk ke sini. Nah, udah ya. Klik TOEIC CBT, kalian tulis. Saya juga nulis di sini. Tulis di buku kertas catatan kalian. Sama seperti Pak Henry juga akan menulis saat ini untuk memandu kalian. Authorization key-nya diisikan 135 3175787. Lanjut ke deskripsi untuk pemahaman, klik saja next. Nah, ini yang agak panjang. Ya, kalian akan pengisian data diri. Pastikan country code-nya ini tidak dirubah, nanti sudah terisi secara default, yaitu 265328. Biarkan terisi. Kemudian untuk grup code-nya kalian isikan, kalian kelas berapa? Kalau kalian kelas 12 diisikan 103 misalnya, atau 102 untuk kelas yang kelas 11. Kemudian untuk custom 2 diisikan dengan kalian jurusan apa. Katakanlah saya jurusan Pak Henry misalnya kelas 12 AP1. Berarti tulisannya custom 2 102, custom 2 custom 1 102, custom 2-nya adalah 019. Ditulis. Pak Henry sendiri sudah nulis. Seperti itu. Sudah, untuk panduan registrasi sampai di sini. Nah, kalau yang ini nanti Pak Henry tidak bisa menjelaskan di sini karena nanti ada yang namanya secret code. Secret code ini hanya diberikan pada saat jam pelaksanaan. Besok dari supervisor akan mengirimkan ke Pak Henry akan forward ke grup tim bahasa Inggris yang akan menyampaikan ke grup, atau mungkin Pak Henry yang langsung menyampaikan ke grup untuk secret code-nya. Ini juga cukup sampai di sini penjelasannya. Pak Henry akan simulasikan. Yang ini masuk, diisikan authorization-nya 135 317 5787. Waduh. 135 317 5787. Enggak salah. Nah, kita cek bersama-sama. Apa Pak Henry salah nulis? Bentar ya. Satu 35 317 5787. 135
5787. Nanti coba Pak Heri tanyakan ke supervisornya, apakah ada kesalahan dalam penulisan. Intinya tahapnya seperti itu ya, Nak ya. Kemarin Pak Heri udah nyoba ya, bisa ya. Kalau di sini nggak bisa, Pak Heri kurang tahu juga. 135, 317, 57, 87. Oke. Pada intinya nanti setelah kalian mengisi selesai, kalian akan menemui lembar konfirmasi dari apa yang sudah kalian isikan. Nanti untuk kode authorization-nya Pak Hendrik konfirmasi lagi dengan supervisor. Kemudian lanjut kalau sudah dirasa tepat, klik yes. Kemudian kalian mulai istilahnya ini kan seperti regulation-nya ya. Klik saja agree, kemudian start. Nah, sampai nomor 200 dengan panduan yang tadi sudah selesaikan, listening 1 sampai sekian itu bersifat continue, tidak lagi bisa kembali ataupun diedit. Yang bisa diedit adalah nomor 100 sampai 200 bagian reading dengan catatan itu adalah di soal nomor terakhir untuk mereview. Seperti itu, kalau sudah kalian klik review, baru kalian pilih. Kalian mau ngecek nomor berapa? Pastikan seluruh jawaban telah terisi. Jika ada yang belum, klik select dan langsung menuju ke soalnya. Nah, ketika sudah selesai, kalian sudah mantap, klik continue. Ini keluarnya bahasa planet, jadi Pak Eni perbaiki di sini. Klik continue, ini tulisannya continue. Kemudian klik cancel. Sekali lagi ya, klik cancel. Klik cancel, jangan mengisi authorization key-nya. Klik cancel, kemudian kalian akan keluar dari aplikasi. Selanjutnya, harusnya file yang isinya tadi example, nah ini kan example, akan berubah, keranjang kosong akan berubah hasil jawaban kalian. Akan berisi jawaban kalian. Akan berubah menjadi kode nama kalian. Nah, kode inilah yang akan kalian kirimkan di Google Form. Ya, jadi untuk nguploadnya nanti ada 2. Yang pertama adalah foto pertama kali sukses menginstal Readness ini. Yang kedua adalah hasil pengerjaan kalian. Gimana Pak kalau nggak diupload? Ya sama saja kalian nggak mengerjakan. Jadi inilah yang nanti akan diupload di Google Form. Sudah? Nah, pertanyaannya, Pak, ini kan ada di sini, Pak. Ini kan filenya ada di desktop. Bagi kalian yang belum tahu di mana file desktop itu untuk ngirim, karena nggak mungkin ya Google Form, nggak seperti tampilan Google Drive. Google Drive itu bisa diseret. Klik, seret ke sini keluar. Tetapi kalau Google Form, kalian harus klik pilih lokasi. Dari mana Pak saya tahu lokasinya? Dengan cara klik kanan, kemudian open with, terbacalah lokasinya seperti itu. Atau misalnya kalian di sini masuknya ke menu Explore, kalian langsung saja ke menu Desktop. Di sini ada example. File inilah nanti ketika kalian isi Google Drive, milih lokasinya, pilih yang Desktop example yang kalian isi. Yang sudah berisi jawaban, bukan example-nya ya, harusnya angkanya sudah berubah. Namanya sudah berubah, bukan example lagi. Itu yang kalian isikan ke Google Form. Nanti yang mengirimkan hasil jawaban kalian adalah panitia. Jadi jauh berbeda dengan seleksi kemarin. Seleksi kemarin listeningnya menggunakan Adobe Flash. Sekarang menggunakan Windows Media Player. Yang kedua, tidak ada aplikasi Readiness. Sekarang ada aplikasi Readiness. Yang ketiga, kalian harus memfoto terlebih dahulu layar desktop yang ada example-nya. Dan selanjutnya file ini harus kalian kirimkan. Ini harus kalian kirimkan di Google Drive atau Google Form. Sama ya, intinya dibawa masuk ke desktop. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Siswa, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Sudah dicatat?
kertas Pak Henry aja nyatet nih. Siap, sudah Pak. Nah, jadi Pak Henry akan mereview kembali sekali lagi apa saja yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah download aplikasinya. Nanti Pak Henry akan sediakan filenya, Google Drive-nya akan Pak Henry kasih. Kemudian kalian tinggal download seperti awal penjelasan tadi. Install aplikasi Readiness dan TOEIC. Ini hanya rangkuman dari apa yang sudah kita bahas pagi menjelang siang ini. Kemudian jalankan aplikasi Readiness-nya, foto layar desktop. Jadi pastikan kalian sudah menginstal, jangan di hari H. Kalau bisa installnya jangan di hari H, supaya tidak kemerungsung kalau ada error. Sekali lagi Pak Henry pastikan jangan install di hari H. Kalian akan ujian di tanggal 26 Agustus, hari Jumat. Jangan install di tanggal 26. Bisa jadi install setelah panduan ini selesai, silahkan menginstal. Ikuti step-stepnya. Atau install nanti malam. Kemudian besok pada saat pelaksanaan, jalankan aplikasi TOEIC-nya. Ya, selanjutnya setelah mengerjakan yang Pak Henry sampaikan tadi, file CRC yang berisi jawaban kalian itu dikumpulkan ke Google Form. Nanti Google Form-nya akan diberikan oleh panitia, bisa oleh Bu Sukma, bisa oleh Bu Re, Bu Ika, dan lain sebagainya. Kemudian isi sesuai pendataan sebagai pengganti absensi. Ya, sekali lagi, jadi yang diupload nanti ada upload foto di poin nomor 4, ada lagi upload hasil jawaban kalian. Kalau kalian nggak ngupload ya sama saja kalian tidak mengerjakan, karena sama saja kalian hanya nggarap lokal di PC kalian. Hasil jawabannya mana? Hasil lembar jawabannya mana? Ya nggak ada kalau kalian nggak mengumpulkan yang 2 poin ini. Seperti itu. Ya, nanti selebihnya kalau masalah troubleshoot kalian bisa baca bagaimana jika bla 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 bla. Nanti Pak Henry berikan semua bersamaan dengan Google Drive tadi. Google Drive-nya itu kalau kalian mau ringkasnya sudah Pak Henry sediakan, kalian bisa ketikkan di sini SID Real TOEIC 2022. Coba kalian iseng sekarang buka s.id /real TOEIC 2022. Itu sudah ada. Ini tampilannya. Silahkan kalian download aplikasinya. Kalian download juga panduannya, 3 cara ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Siap, tidak Pak. Sekali lagi, jadi setelah ini silahkan kalian coba untuk lihat laptop kalian, pastikan ada Windows Media Player-nya, itu nomor 1. Kemudian sebelum kalian install dan mengerjakan macam-macam, coba setel MP3, setel YouTube. Pastikan bunyi volumenya maksimal. Kekencengan nggak masalah, daripada terlalu pelan. Termasuk settingan yang di Readiness tadi, aplikasi Readiness tadi. Ketika ngecek sound yang ada di WMP. Ada yang mau ditanyakan? Siap, tidak Pak. Sekali lagi, menginstalnya menggunakan Windows 7 atau Windows 8. Menginstalnya menggunakan Windows 7 atau Windows 8, tidak dengan HP atau tidak dengan laptop dengan OS Mac atau Apple, bukan, tidak bisa. Ini khusus Windows 7 atau Windows 8. Kalau mau sekarang kalian mau nyoba, silahkan klik SID tadi, SID/Real TOEIC 2022. Udah enter, nanti keluarnya yang Google Drive tadi. Kalau tidak ada ditanyakan, semoga kalian besok sukses dalam pengerjaan. Untuk waktunya kalau di SMK itu start jam 9. Kalian ikuti panduan yang nanti akan disampaikan oleh tim bahasa Inggris. Di grup kalian akan disuruh mulai jam berapa. Saran saya itu tadi,
untuk instalasinya jangan nunggu dadaan besok. Oh, jadi jam 9 besok baru install. Tidak. Kalau kalian mengerjakan lebih dari jam 9, apa efeknya? Untuk gerbang pengiriman soal itu ditutup jam 1 siang. Sekali lagi bocoran, gerbang pengiriman soal ditutup jam 1 siang. Jadi kalau kalian ngirimnya di atas jam 1 siang, ya bisa-bisa saja. Tapi akan ketahuan kalau kalian mengerjakan tidak bersama-sama. Harapannya jam 9 itu posisi sudah mengerjakan, jam 8 kalian cobalah review lagi aplikasinya. Coba cek aplikasinya. Jam 9 teng, secret code-nya akan dibagikan oleh panitia. Akan saya bagikan secret code yang khusus dijalankan di hari-hari untuk menghindari kecurangan. Jadi kalian posisinya jam 9 itu dari setengah 9 laptop sudah terinstal, sudah tinggal memasukkan secret code, sudah. Begitu secret code-nya keluar, kalian tinggal masukkan langsung kerjakan. Demikian, tidak ditanyakan, kalau nggak ada ya Pak Henry akhiri. Tidak ada ditanyakan. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, semoga kalian mendapatkan yang terbaik demi kebaikan kalian sendiri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bu Renita dan Bu Sukma. Bu Re, Bu Sukma. Monitor Pak Henry. Monggo, sudah saya akhiri Bu panduannya. Tidak ada pertanyaan dan jelas. Oh sudah jelas. Mana? Ini kok punya saya nggak ada. Ini kan HP saya. Oh ya, salah. Iya Pak Henry, terima kasih. Kalau semuanya sudah paham, berarti kita akhiri saja. Bu Renita, nggih? Ya, jadi saya yang mengakhiri, tadi dibuka sama Bu Renita, saya aja yang mengakhiri. Oke, terima kasih kehadirannya, terima kasih sekali Pak Henry. Semoga besok tidak ada kendala lagi karena hari ini sudah fix semua dan harus disesuaikan seperti apa yang disampaikan Pak Henry ya. Jadi jangan membuat acara sendiri. Jika terkendala atau apa, share-nya di grup WA itu saja. Seperti itu. Pak Henry mau ada tambahan atau cukup saya akhiri Pak? Cukup Bu Re. Terima kasih. Bu Sukma, maaf. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Kita akhiri. Selamat melanjutkan kegiatan. Kemudian Nisukma harapan besok tepat waktu untuk bisa hadir. Untuk linknya akan dibagikan besok juga, besok pagi. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Miss. Terima kasih. Sudah bisa meninggalkan ya. Ya, Benar ya? Oke. Monggo untuk yang